Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan lingkaran ya. Kali ini terkait dengan unsur-unsur lingkaran ya. Mudah-mudahan topik ini secara mandiri bisa kalian simak dan kalian pelajari tentu dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh ya. Oke. Pada topik lingkaran di unsur-unsur lingkaran ini, coba perhatikan gambar berikut ya. Nah, tentu gambar ini adalah gambar lingkaran ya. Ya, yang pertama, lingkaran itu kalau didefinisikan adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup ya. Ini lengkungan tertutup ya, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi nanti titik-titik yang berada pada lengkungan tertutup ini itu punya jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, pertanyaannya titik tertentu itu apa? Ya. Nah, misalkan ada titik A pada lengkungan lingkaran ini, kemudian ada titik B, ada titik C, ada titik D ya. Ada titik E ya, ini kumpulan titik-titik ya, perwakilan yang ada pada lengkungan lingkaran. Ini ternyata dari definisi berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, maka titik tertentu yang dimaksud ini adalah titik O ini, atau bisa juga disebut titik pusat ya. Sehingga nanti jarak yang sama yang dimaksud adalah misalkan titik A ke O, titik B ke O, titik C ke O, titik D ke O, dan titik E ke O itu jaraknya sama. Atau bisa disebut namanya jari-jari atau simbolnya R kecil. Jadi OA sama dengan OB, sama dengan OC, sama dengan OD, sama dengan OE, sama dengan R. Jadi sekali lagi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lingkup tertutup, membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Jadi setiap titik yang ada di lingkaran ini kalau kita arahkan ke pusat lingkaran atau titik tertentu ini jaraknya sama, yaitu jari-jari. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya unsur-unsur lingkaran ya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada titik P ya. Ini titik P. Misalkan titik P ini terletak di dalam lingkaran ya. Kita definisikan titik P ini terletak di dalam lingkaran. Sementara titik Q itu terletak pada lingkaran. Ya, kalau titik P ini terletak dalam lingkaran, sementara kalau sepanjang garis lengkung ini nanti titiknya berarti pada lingkaran. Sementara titik R itu berarti di luar lingkaran ya. Oke. Unsur berikutnya dari lingkaran namanya diameter ya, atau disingkat dengan D. Nah, diameter ya. Diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi kalau ada dua titik pada lingkaran ya, kemudian ditarik garis lurus dan melewati pusat lingkaran, itu namanya diameter. Contohnya ini ya, ini titik A, ini titik D. Ternyata kalau AD itu melewati pusat lingkaran, maka AD ini contoh dari diameter. Jadi AD ini adalah diameter. Nah, biasanya jaraknya disingkat dengan D itu ya. Nah, sementara O ke A atau O ke D itu jari-jari. Artinya diameternya tidak hanya AD ya, nanti diameternya banyak. Pokoknya ada dua titik pada lingkaran yang melewati pusat lingkaran namanya diameter. Sementara diameter sama dengan 2 kali jari-jari atau D sama dengan 2R. Berikutnya adalah busur ya. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang pada lingkaran tersebut. Jadi misalkan ada titik C, maka C ke D, nah ini namanya busur. Ini disebut busur CD. Ya. Kemudian disimbolkan seperti ini ya, busur CD atau CD di bawahnya ada garis lengkung ya. Nah, ini CD yang merah ini disebut busur minor atau busur kecil. Sementara yang luar ya, CD yang luar ini namanya busur
mayor ya. Nah, jadi CD yang merah busur minor, CD yang ungu ini namanya busur mayor ya. Unsur-unsur lingkaran berikutnya adalah tali busur ya. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi kalau ada dua titik pada lingkaran, kalau dihubungkan namanya tali busur. Berarti yang merah ini adalah tali busur CD ya, tali busur CD. Atau biasanya disimbolkan dengan CD garis lurus atasnya. Kalau garis lengkung busur, kalau lurus tali busur. Tali busur AD, di mana AD itu melewati pusat lingkaran, itu dinamakan diameter. Jadi ada tali busur khusus yang melewati pusat lingkaran namanya diameter. Berikutnya adalah tembereng ya. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Misalkan ini adalah tali busur CD, ini adalah busur CD. Nah, maka daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur namanya tembereng. Nah, ini namanya tembereng minor, berarti nanti yang sebelahnya ini tembereng mayor ya. Oke, nah, jadi yang bagian yang kecil namanya tembereng minor, yang lebih besar tembereng mayor. Oke, unsur lingkaran berikutnya adalah juring ya. Apa juring? Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, dua jari-jari ini misalkan OC dan OD, kemudian busur yang diapit adalah busur CD. Maka luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur ini namanya juring. Nah, ini berarti juring COD ya, ini disebut juring COD, yang ini namanya juring minor, dan yang lainnya disebut juring mayor ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan juring. Berikutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur, di mana garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Jadi sekali lagi, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur, di mana garis tersebut tegak lurus. Nah, ini adalah apotema OE ya. Nah, jadi ini O ke tali busur CD dan tegak lurus. Garis biru ini namanya OE, ini namanya apotema. Jadi apotema garis yang menghubungkan titik pusat ke tali busur dan tegak lurus. Jadi OE itu dinamakan apotema. Nah, sekarang kita coba berlatih memahami unsur-unsur lingkaran dengan contoh yang diberikan. Nah, ini perhatikan gambar ya. Di sini ada titik A, B, C, D, ada titik O, ada titik E. Kemudian yang pertama ditanyakan titik pusat. Yang mana titik pusat? Nah, very easy. Titik pusatnya adalah berarti titik O ya. Berikutnya jari-jari. Nah, ada berapa jari-jari yang bisa kita amati di sini? Ada jari-jari OA, ada OB, ada OC ya. Ini jari-jari. Berikutnya adalah diameter. Ingat, diameter adalah dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat ya. Nah, tentu apa? Ya AC ya. Di AC melewati pusat lingkaran. Nah, berarti AC ini adalah diameternya. Berikutnya adalah busur. Nah, mana yang busurnya? Ada banyak busur ya di sini ya. Yang pertama misalkan busur BC. Kemudian busur CD. Nah, berikutnya busur DA. Nah, ada lagi busur AB. Dan tentu ada lagi yang lain ya. Berikutnya tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ini contohnya BD. Ini adalah tali busur. Kalau ada lagi berarti nanti AC ya. AC juga tali busur. Berikutnya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, ini misalkan tali busur BD dan busur BD. Maka ini adalah tembereng ya, tembereng minor tentunya ya. Berikutnya juring.
Juring adalah luasan yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang diapit dua jari-jari tersebut. Nah, jari-jarinya adalah jari-jari OB dan OC sama busur BC. Nah, ini berarti juring BOC. Terakhir adalah apotema. Apotema adalah jarak dari pusat ke tali busur. Misalkan di sini O ke E, ya, O ke E. Nah, ini adalah apotema. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya kaitan dengan lingkaran. Yang di sini kita bahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Sampai ketemu ada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.